Eee per jadi di video kali ini, saya akan melakukan penjelasan terhadap, program vektor. Namun terlebih dahulu saya akan, memperkenalkan diri saya. Nah, jadi, nama saya itu Bunga Rizal Sitorus dengan NIM 11S23052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2003. Tujuan dari video ini itu untuk mempresentasikan quote mengenai penjelasan terhadap program vektor sebagai perbaikan UTS dasar pemrograman. Program ini atau kode yang saya buat ini nantinya merupakan sumber implementasi dari tipe data bentukan, di mana program akan mengerjakan operasi terhadap tiga titik di dalam tiga dimensi atau vektor 3D seperti cross product dan dot product. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari kode tersebut atau deskripsi aplikasinya. Yang pertama itu ada definisi type. Definisi type ini yaitu untuk membentuk tipe data baru, yaitu tipe data vektor, di mana di sini nama tipe datanya itu disebut dengan vektor 3. Jadi vektor 3 ini terdiri dari 3 bagian yaitu X, Y, dan Z, di mana masing-masing X, Y, dan Z ini merupakan tipe data double. Lalu selanjutnya ada realisasi selector ini terdiri dari 3 fungsi, yaitu getX, getY, dan getZ, di mana masing-masing fungsi ini menerima satu tipe data vektor dan dikembalikan ke tipe data double. Fungsi masing-masing dari fungsi ini berfungsi untuk mengambil nilai X, Y, dan Z dari suatu vektor yang kita input, dan nantinya akan didefinisikan sebagai si X, sebagai si Y, dan sebagai si Z, gitu. Lalu selanjutnya adalah realisasi konstruktor. Realisasi konstruktor ini berfungsi untuk menggabungkan si selector tadi ini, si X dan si Y dan si Z ini menjadi satu bagian. Jadi yang disebutlah sebagai vektor. Dan itu digunakan menggunakan fungsi make vector. Dan nantinya outputnya akan jadi seperti ini. Vektor 3, buka kurung X sama dengan X, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z. Nah, make vector ini menerima tiga tipe data double dan dikembalikan ke tipe data vektor. Lalu selanjutnya ada realisasi predikat. Realisasi predikat yang pertama itu adalah is origin, yaitu berfungsi untuk mengecek apakah vektor yang kita ini berada pada titik 0,0,0. Lalu ada fungsi is right. Is right ini untuk berfungsi untuk mengecek apakah vektor yang kita input itu berada pada titik 1,0,0. Lalu ada fungsi is up. Is up ini untuk berfungsi untuk mengecek apakah vektor yang kita input ini berada pada titik 0,1,0. Lalu is forward yaitu berfungsi untuk mengecek apakah vektor yang kita input berada pada titik 0,0,1. Lalu is one itu untuk mengecek apakah vektor yang kita input berada pada titik 1,1,1. Lalu selanjutnya ada fungsi isLab. IsLab ini untuk mengecek apakah fungsi yang kita input berada pada titik min 1,0,0. Lalu ada isDown untuk memeriksa apakah vektor yang kita input berada pada titik 0,1,0. Dan yang terakhir ada isBack yaitu untuk memeriksa apakah fungsi vektor yang kita input itu berada pada titik 0,0,1. Nah, fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi itu menerima satu tipe data vektor dan nanti dikembalikan ke satu tipe data yaitu boolean antara true or false. Dan untuk cara pengerjaannya itu sendiri, masing-masing komponen yang diperiksa. Jadi si X-nya itu apakah sama dengan 0, si Y-nya apakah sama dengan 0, si Z-nya sama dengan 0. Sesuai dengan si kemauan dari si predikat realisasinya tadi. Dan kalau sama, karena ini menggunakan fungsi dan, maka itu harus sama semua. Dan jika benar akan keluar true dan salah keluar false. Lalu selanjutnya adalah is equals. Is equals ini untuk memeriksa apakah dua vektor itu memiliki nilai yang sama. Jadi si X vektor pertama diperiksa dengan si X vektor kedua, apakah nilainya sama, itu juga dengan si Y, dan itu juga dengan si Z, dan jika sama semua, maka keluar true. Lalu selanjutnya is not equals, ini merupakan kebalikan dari is equals, di mana is not equals ini untuk memeriksa apakah dua vektor yang kita input memiliki nilai yang tidak sama. Jadi, si X dari vektor pertama apakah tidak sama dengan si X dari vektor kedua. Gitu juga dengan Y dan si Z. Lalu selanjutnya ada operator realization. Operator realization yang pertama adalah vector max. Vector max ini untuk mencari fixed vektor baru dengan nilai si komponen X, Y, dan si Z-nya itu merupakan nilai max dari kedua vektor yang diinput. Jadi contohnya ada vektor 1, 2, 3 dan vektor 2, 1, 0. Berarti nanti vektor max-nya itu adalah 2, 2, 3 karena diambil si X, Y, dan si Z yang max dari kedua vektor yang diinput. Lalu vektor min ini merupakan kebalikan dari vektor max, yaitu mengambil si nilai min dari kedua vektor yang diinput. Contohnya 1, 2, 3 dan 2, 1, 0. Berarti hasilnya itu nanti jadi 1, 1, 0 karena kita ngambil si komponen X, Y, dan si Z yang merupakan nilai minimum dari kedua vektor yang kita input. Lalu selanjutnya adalah magnitudo. Magnitudo ini merupakan hasil akar dari
penjumlahan semua kuadrat dari masing-masing komponen. Jadi si X dari vektor itu dikuadratkan, si Y juga dikuadratkan, si Z juga dikuadratkan, lalu dijumlahkan dan dicari akarnya. Dan itu disebut dengan magnitudo. Di sini saya menggunakan fungsi desimal 2, yaitu berfungsi untuk mengambil dua angka di belakang koma. Lalu selanjutnya ada normalize, yaitu normalize ini berfungsi untuk mencari vektor baru, di mana vektor baru ini nantinya akan memiliki magnitudo 1 gitu. Jadi suatu vektor diinput lalu dicari suatu vektor baru dari si vektor tersebut yang memiliki magnitudo 1. Nah, cara kerjanya itu di mana si X dari si vektor dibagikan dengan si magnitudo vektor. Gitu juga dengan Y, gitu juga dengan Z. Maka nanti akan dapat si X baru, si Y baru, dan si Z baru. Lalu selanjutnya ada dot product. Dot product ini merupakan perkalian dari dua vektor, di mana dot product ini si X dikalikan dengan si X, Y dikalikan dengan Y, Z dikalikan dengan si Z kalikan dengan si Z. Lalu semua hasil perkalian itu nantinya akan dijumlahkan, dan itulah merupakan dot product. Lalu selanjutnya ada cross product. Cross product ini merupakan perkalian dua vektor juga, namun bedanya di cross product ini, yang pertama itu ada si A, B, C. A yang dijadikan si X, B jadi si Y, dan si C jadi si Z. H itu merupakan perkalian dari si V dan si W dikurangkan dengan perkalian dari si Y dari V dikalikan dengan si Z dari si W dikurangkan dengan si perkalian si Z dari si V dikalikan dengan si Y dari si W. Gitu juga dengan B-nya ini, C-nya dengan ini. Lalu selanjutnya adalah angle. Angle ini berfungsi untuk mencari suatu di antara dua vektor. Nah, untuk operasinya sendiri yaitu dot product dari dua vektor jika dibagi dengan hasil perkalian magnitudo dari dua vektor. Nah, hasil baginya ini nanti dicari arcosnya dan itulah menjadi angle-nya. Lalu selanjutnya ada angle, dan itu disebut dengan angle radian. Namun ada angle degree. Angle degree itu berfungsi untuk mencari versi sudut dari si angle radian. Jadi contohnya angle radian itu sama dengan 50, berarti dicari dalam bentuk sudut 50 itu sama dengan berapa. Lalu selanjutnya distance. Distance ini untuk mencari jarak dari dua vektor yang kita input. Nah, untuk operasinya sendiri yaitu X dari si vektor kedua dikurangkan dengan si X dari vektor ke pertama. Gitu juga. Lalu dikuadratkan. Dan itu juga dengan si Y, dan itu juga dengan si Z. Lalu hasilnya itu dijumlahkan. Dan hasilnya itu lagi diakarkan. Lalu selanjutnya adalah scale. Scale ini untuk berfungsi untuk mengalihkan suatu vektor yang kita input dikalikan dengan suatu konstanta. Jadi si X dari vektor dikalikan dengan si T, gitu juga dengan si Y dikalikan T. Nanti akan dapat X baru, Y baru, dan Z baru itulah membentuk vektor yang baru. Lalu selanjutnya ada add vektor. Add vektor ini untuk menjumlahkan dua vektor. Dan penjumlahannya itu si X pertama ditambahkan dengan si X kedua, si Y pertama ditambahkan dengan Y kedua, itu juga dengan si Z-nya. Dan untuk subvektor ini itu untuk pengurangan. Pengurangan ini sama juga dengan add vektor, namun bedanya hanya si operator jumlahnya diganti dengan si operator pengurangan. Kita juga dengan mul vektor dan dengan div vektornya. Jadi operasi penjumlahan itu diganti dengan si tanda bintang untuk mul vektor atau untuk perkalian, dan untuk div vektor atau pembagian itu tanda plusnya diganti dengan tanda miring gini. Lalu selanjutnya adalah ini. Selanjutnya adalah reflect. Reflect ini menerima dua tipe data vektor dan dikembalikan ke tipe data vektor juga. Nah, untuk operasinya itu, pertama dicari dot product dari dua vektor yang kita input, lalu dikalikan dengan kedua, lalu hasilnya itu nanti akan dicari scale dari si W dan si A-nya. Lalu setelah dapat itu semua, dicarilah subvektor dari si V dengan si B, gitu. Reflect ini itu berfungsi untuk mencari vektor baru yang merupakan hasil cerminan si V terhadap si W. Lalu ada LARP. LARP ini untuk menerima dua tipe data vektor dan satu tipe data double, lalu dikembalikan ke tipe data vektor. Untuk operasinya sendiri yaitu dicari subvektor dari W dan W, lalu dicari scale dari si A merupakan subvektor ini tadi dikalikan dengan T, lalu dicari vektor V dan B. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk mencari dua angka di belakang koma dan satu angka di belakang koma. Ini adalah ada ini jadi nanti akan ada 7 tipe data double yang akan kita ketik. Dan ini adalah fungsi untuk membuat vektornya sesuai dengan ini. Lalu di sini uh, untuk memanggil si W, dan si T. Lalu ada selanjutnya fungsi untuk memanggil predikatnya. Dan ini fungsi untuk memanggil operatornya.
Halo, selanjutnya adalah demo program. Jadi sini saya akan mencoba untuk mendemo program yang sudah saya buat. Waktu ini terminal, ini terminal min KHT min O T oh ini namanya UTS 11 S2 3052 titik HS. Halo, saya akan kill isinya. Contohnya adalah 1 0 0 1 1 0. Eh, oh, nah, jadi sesuai dengan ini tadi. Oh, bentar ya, ini di off saya belum. Tadi, jadi saya pertama itu, nah, pertama saya, kalau setelah itu saya, dan, nah, jadi sesuai dengan yang ini tadi, bentar ya, sesuai yang ini tadi kan. Di sini kan diinput 7 data. Yang pertama itu sebagai Vx, Vy, dan Vz. Artinya itu Vx-nya itu merupakan X dari vektor V yang ini. Dan contohnya kalau si Z ini, WZ ini merupakan si Z dari vektor W. Nah, jadi ini yang saya input berarti yang baris pertama ini merupakan X dari vektor V, ini Y dari vektor V, ini Z dari vektor V, dan gitu lah. Nah, jadi ini vektor dari vektor V 1,0,0 dan W itu 1,1,0. Lalu T-nya adalah 0. Nah, is origin yang is origin is dan apakah dia origin si V itu false dan apakah si W itu origin itu juga false. Lalu ada is right itu si vektor V itu merupakan is right atau berada pada titik 1,0,0. Namun untuk si W dia tidak is right dan yang lainnya itu dia tidak merupakan is up, tidak merupakan is forward, one dan lain-lain. Untuk is equals-nya tidak itu false karena kedua vektor itu hampir mirip namun C-nya salah. Namun untuk is not equals untuk benar, misalnya vektor max-nya itu cari vektor baru yang merupakan nilai max-nya. Kalau dari sini kan berarti vektor barunya itu 1,1,0 karena X paling tinggi itu 1, Y paling tinggi adalah 1, dan Z paling tinggi adalah 0. Dan untuk vektor minnya itu 1,0,0 karena X paling tinggi 1, Y paling tinggi, X paling rendah 1, Y paling rendah 0, dan Z paling rendah 0. Jadi vektor minnya itu adalah 1,0,0. Ini. Lalu magnitudo yang V in 1,0, magnitudo yang W itu 1,41, ini normalisnya, ini dot produknya, dan ini cross produknya. Lalu untuk angle radian itu 0,78, lalu untuk versi degree-nya atau di sudutnya itu 44,7. Lalu distance atau jarak kedua titiknya 1, dan perkalian dari si vektor terhadap si T, yaitu T-nya tadi 0, itu adalah 0,0,0 karena tadi T-nya 0. Dan add vektornya ini, subvektor ini, untuk refleksi dan bentuk keluarnya. Oh, bentar ya, nggak kelihatan tadi. Oke, bentar. Nah, jadi tadi kan ini, vektor yang si P-nya itu si 1,0,0, si vektor W-nya itu 1,1,0, dan untuk apakah dia is origin itu false, karena tidak berada pada titik 0,0. Untuk is right-nya hanya si P yang benar karena berada pada titik 1,0,0. Dan untuk is up, is forward, is one, is left, is down itu semua salah. Dan untuk magnitudonya ini, vektor max-nya ini, vektor min-nya ini, lalu ini, dot produknya ini, lalu ini, angle, dan distance-nya itu 1. Nah, jadi sekian hasil dari presentasi saya. Dan jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian, terima kasih.